Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pemirsa yang dirahmati Allah, insyaallah pada hari ini kita akan membahas satu konsep yang perlu kita perhatikan di dalam fikih muamalah maliyah. Karena fikih muamalah maliyah ini adalah kaitannya antara pribadi yang satu dengan pribadi yang lain, maka sudah semestinya kita mengetahui ilmu dasarnya. Rasulullah SAW pernah bersabda, "La tazulu qadama 'abdi yaumil qiyamah hatta yus'al an arba'." Tidak akan kaki kita nanti bergeser di hari kiamat kecuali ditanyain yang 4 hal. Salah satunya adalah yang berkaitan dengan muamalah maliyah, yaitu yang berkaitan dengan wa'an malihi, dan dari mana hartanya, min aina wa fima anfaqa. Ditanyain tentang harta itu 2 perkara, dari mana dan kemana digunakannya. Insya Allah hari ini kita akan membahas tentang konsep berbisnis dengan cara Islam. Pemirsa yang dirahmati Allah, mengenai berbisnis, ternyata kita memiliki seorang teladan yang sangat mulia, yang bisa kita contoh dalam perilaku-perilaku bisnisnya, yaitu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita, Nabi akhir zaman. Sebagaimana yang kita sudah mengetahui bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum menikah, Rasulullah adalah seorang pedagang. Bahkan sebelum menjadi pedagang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang pengembala. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah pernah merasakan bagaimana rasanya sebagai seorang pebisnis, pedagang, saudagar. Rasulullah juga pernah menjadi seorang pesuruh, yaitu pengembala. Sehingga kita bisa mengetahui bahwa Rasulullah SAW bukan dari orang yang sukses, bukan dari orang tuanya yang memiliki kekayaan yang melimpah, tetapi mulai dari nol. Pemirsa yang dirahmati Allah, bisnis yang dilakukan oleh Rasulullah SAW sebagaimana yang dilakukan oleh para kaum Quraisy ketika itu adalah berdagang antar negara. Kalau kita katakan hari ini adalah sebagai perdagangan ekspor dan impor. Adapun kontrak perdagangannya, nah ini yang mau kita bahas. Sebagaimana dalam sirah nabawiyah disebutkan bahwa Rasulullah SAW ketika mempunyai waktu, tenaga, pikiran sebagai pengelola harta Siti Khadijah, maka Rasulullah SAW dalam tahap yang pertama, dalam hal ini kontrak kerjasamanya adalah mudharabah. Mudharabah itu berbeda dengan kontrak-kontrak kerjasama yang lain seperti musyarakah, muzara'ah, musaqah, dan lain-lain. Mudharabah dalam hal ini disebutkan di dalam fikih muamalah maliyah berasal dari kata ad-darbu atau darb yang berarti memukul atau berjalan. Yang disebut ad-darb ini yang dimaksud adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Jadi orang memukulkan kakinya, menghentakkan kakinya untuk berusaha. Ini dia disebut dengan ad-darb, bukan mukulin orang. Sedangkan dikatakan dalam hal ini mudharabah secara istilah adalah karena pekerjaan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah mengelola
hartanya orang lain yang disebut dengan hartanya Siti Khadijah. Maka di sini ada dua pihak atau lebih. Kalau dalam hal ini contohnya Rasulullah adalah satu pihak dengan Siti Khadijah, pihak yang lain. Pihak yang pertama ya adalah Rasulullah SAW mengelola hartanya Rasulullah sebagai pengelola. Jadi Rasulullah sebagai pengelola hartanya Siti Khadijah. Sedangkan pihak kedua adalah sahibul mal. Adalah ya pemilik harta yang mencemplungkan hartanya ke dalam bisnis yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Jadi ada dua pihak, satu adalah sebagai pengelola, yaitu Muhammad SAW, dan orang yang memiliki harta, yaitu Siti Khadijah. Ingat, ketika disebut dengan ad-darb atau mudharabah, di situ tidak ada pihak-pihak yang lain yang ya bercampur hartanya, tidak ada. Karena nanti ada akad yang lain yang disebut dengan musyarakah karena dia telah bercampur. Nah, dalam hal mudharabah, maka yang perlu diperhatikan adalah yang pertama adalah bagaimana seorang pengelola harta tersebut ya, dia memiliki kompetensi dalam menjalankan usahanya. Ya, kalau kompetensi di sini berarti disebut dengan amanahnya, ya, kemudian jujurnya, kemudian profesionalnya, dan seterusnya. Sehingga Rasulullah SAW dengan tidak mempunyai harta, tetapi dengan mempunyai kompetensi ini, maka Rasulullah SAW sudah layak untuk mengelola hartanya sahibul mal atau dalam hal ini adalah Siti Khadijah. Apa yang berlaku kalau sudah kontrak ini berjalan? Maka ketika kontrak ini sudah berjalan, Siti Khadijah dengan aman sentosa ya melepaskan hartanya kepada pengelola yang dipercayainya, yaitu Muhammad SAW. Adapun bagaimana dengan pembagian hasilnya? Ya, pembagian hasil ini ya ternyata harus disepakati oleh kedua belah pihak dari awal. Ya, oleh siapa? Oleh pihak yang ya mengadakan kontrak ketika itu. Apakah dalam hal ini ya disebutkan misalnya ya bagi hasilnya 50-50 atau 50-50 atau ada yang lebih besar 60 ya, yang sebagian yang lain adalah 40 atau ada yang 70-30 karena ini adalah resikonya sangat besar misalnya. Maka ini dipulangkan kepada ya masing-masing pihaknya. Ini ya, berkaitan dengan bagi hasilnya. Adapun rukun-rukunnya seperti apa? Ya, kalau sudah tahu tadi ada mudharabah, ya di situ ada mudharib ya sebagai pengelola, ada juga di situ sebagai ya sahibul mal, maka di situ juga ada yang namanya ya hartanya. Ya, jadi harta ini harus dijelaskan. Jangan harta yang diberikan ini pembebasan hutang dari mudharib. Kadang-kadang ada di masyarakat kita. Ya, kita mau usaha apa nih? Ya, kita mau usaha baju, ya bikin ya misalnya toko baju. Ya, tapi Anda nggak punya uang. Uangnya dari utang yang antum punya anak, ya. Antum pernah punya hutang sama anak kan? 50 juta. Oke, 50 juta itu untuk dijadikan modal. Ini tidak diperkenankan. Ini tidak diperkenankan. Sehingga yang disebut dengan harta, hartanya harus jelas, harus ada benar-benar ya, kemudian mereka kelola secara bersama-sama. Ya, dan yang lain, rukun yang lain adalah keuntungan tadi. Jadi ini harus dijelaskan. Jangan sampai keuntungannya tidak dijelaskan dari awal. Kenapa? Karena kalau tidak dijelaskan dari awal, ya, maka bisa jadi di dalam tengah perjalanan dia bisa ya one prestasi salah satunya. Pemirsa yang dirahmati Allah, jenis mudharabah itu bisa kita bagi menjadi dua. Yang pertama adalah mudharabah muqayyad dan yang kedua adalah mudharabah mutlaq. Kita ambil dari yang kedua dulu. Mudharabah muqayyad dan mutlaq ini berbeda ya. Karena apa? Karena ada persyaratan yang diminta oleh sahibul mal. Kalau mutlaq muqayyad, kalau mutlaq mudharabah muqayyad, maka ketika seorang sahibul mal memberikan
ya hartanya tadi kepada mudharibnya, maka ketika dia memberikan itu tidak ada persyaratan apapun. Maknanya apa? Maknanya sahibul mal sepenuhnya 100% percaya kepada mudharibnya. Ini harta mau dibikin bisnis baju kuliner atau mau dibikin misalnya transportasi, terserah. Yang penting ya halalan thayyiban mubarakan fih. Sebaliknya yang disebut dengan muqayyad, ya, mudharabah muqayyadah, nah ini sebaliknya ada pembatasan, ada persyaratan yang harus dipenuhi oleh ya seorang mudharib. Jadi apakah kata-katanya ya biasanya dalam contoh-contoh klasik itu ya, saya serahkan harta ini, saya investasi bahasanya, tapi jangan di bisnis ini ya, tapi jangan di bisnis ini ya, yang lain silahkan. Kadang-kadang ada ya, atau kalau kasus-kasus klasik biasanya jangan bawa ya harta saya ini yang saya investasikan jangan dibawa keluar Indonesia misalnya. Ya, kalau dulu contohnya jangan dibawa keluar daerah atau dibawa melalui kapal laut. Kenapa? Khawatir takut tenggelam hartanya. Nah, yang seperti ini disebut dengan muqayyadah. Nah, jadi kita perlu mengetahui ya, ini yang pertama. Yang pertama adalah mudharabah ya, muqayyad dan mudharabah mutlaqah. Adapun tentang transaksi-transaksi atau kerjasama-kerjasama dalam hal yang lain, insya Allah akan kita bahas di video-video selanjutnya. Seperti musyarakah, ya, musaqah, muzara'ah, dan lain-lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.